Hadiah dulu tadi Pak Momon jawab 4 identitas dapat hadiah. Kasih Bu Minat hadiahnya biar semangat. Nih buat Pak Momon tuh sah ya, tepuk tangan Pak Momon. Ya sama-sama, yuk silakan Pak Yusmanto. Yuk berdiri Pak Yus, coba berdiri. Kira-kira apa maksudnya nih? Jadi usia 7 tahun ke bawah itu usia bermain. Kita harus tidak perlu serius dalam mendampingi anak-anak yang bermain. Ya seperti kita membudayakan, membiasakan anak TK seperti itu. Jadi 7 tahun itu memang bermain. Jadi cara kita mengajar pun dengan cara bermain. Nah di atas 7 tahun berikutnya udah serius tuh kita. Bahkan kalau diajak ke masjid itu harus memang dipecut kalau bahasanya agama kita harus dipecut. Biar dia ada kesadaran gitu kan. Dan jadikan ia sebagai sahabat selama 7 tahun ketiga. Nah, pola-pola ini tahap yang ketiga, fase yang 7 tahun berikutnya baru tuh kita ngajarkannya serius-serius karena memang sudah 7 kali 3 21 sudah serius banget tuh. Baru kita tekankan benar bahwa fungsi dari ibadah sholat dan masuk ke nalarnya. Tapi kalau anak-anak belum masuk ke nalarnya, jadi kita rencana bermain. Oke. Tepuk tangan buat Pak Yusmanto ya. Kasih duit Bu Minat. Hadiah buat Pak Yusmanto ya, ntar kalau bisa jawab dapat hadiah terus. Langsung aja Bu Minat, Pak Yusmanto ya. Udah ya. Oke, saya mau tahu dulu nih Shadow dari mana aja coba. Kakak Shadow, namanya siapa? Namanya Maugi. Okay. Shadow-nya siapa? Yusuf. Oke. Yusuf kelas berapa ya? 3. Kelas 3. Oh, kelas 4. Kelas 4 ya. Siapa ya? Ali bukan? Bukan Bawah Ali, di atas. Oke. Tapi backgroundnya sebelum Shadow tahu nggak? Maksudnya ada sudut pandang psikologis, pernah belajar tentang bimbingan konseling atau mungkin pernah belajar di mana gitu? Belum pernah. Oke. Namanya Kak Maugi. Oke. Satu lagi Ibu. Shadow-nya siapa? Ya, nama saya Bu Nana. Shadow dari Aufa kelas 2. Aufa, oh yang nari ya? Oke, Aufa kelas 2. Kalau Ibu sendiri bisa tahu kira-kira Aufa itu diagnosisnya atau kelainannya apa gitu? Ya. Kalau Aufa itu kasusnya kan Down syndrome. Jadi kalau kasus Down syndrome itu disebabkan karena lebihnya kromosom atau kurangnya kromosom. Karena jumlah normal kromosom itu kan biasa itu kan 42. Ya, nah ini benar. mungkin dia 41 atau 43. Oke. Nah kebetulan latar belakang saya pendidikan khusus, jadi memang belajar untuk ada mata kuliah kedokteran. Oke. Jadi saya pengalaman bekerja beberapa tahun di Rumah Sakit Cipto Oh. Sumo, ya. Karena jadi saya pilih resign untuk mengurus mertua saya. Saya buka praktek di rumah, kerja di rumah pandemi kan, pandemi. Pasien pada ini saya akhirnya melakukan terapi via online untuk pasien yang sudah mengalami kemajuan. Begitu ada info di sini, jadi kesibukan. Oke, terima kasih Mbak Nia. Tepuk tangan ya buat Ibu yuk. Satu lagi Ibu, dari mana? Shadow-nya siapa? Saya shadownya dari Farah Aurelia Dwinanto. Nama saya Siti Nur Aini. Ya, Latar belakang pendidikan saya dari lulusan aliyah. Oke. Tapi nggak ada basic untuk menangani anak spesial berarti. Emang Shadow khusus kebiasaannya gitu. Makasih ya Bu Siti Nuraini. Oke, ada bapaknya Faiz ya? Tapi kalau Papa tahu nggak Faiz diagnosisnya apa? Apa tuh? Delay speech. Oke. Saya pernah bawa dia ke psikologi. Oke. Kasih tahu step. Step by step. Bahwa terus tidak sampai dia. Oke. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Pak siapa? Pak Yati. Ada lagi shadow yang lain yang hadir? Oh, ini guru pendampingnya siapa nih? Bu Risa nih, Pak Haji Nur Siti. Guru pendampingnya Bu Risa. Bu Risa TK. Oke, jadi pembahasan kita terkaitnya nanti dengan ini ya. Kenapa sih anak bisa ibaratnya jadi ABK gitu bilangnya, anak berkebutuhan khusus. Kalau Down syndrome memang genetik, bener yang kata Ibu bilang ada kelainan kromosom. Kelihatan dari mukanya udah kelihatan namanya mongoloid face. Nah itu biasanya orang yang Down syndrome seperti itu. Oke, next.
Nah, jadi ada 4 level sensori integrasi. Jadi teori Ali bin Abi Thalib tadi, nasihatnya kan suruh ajarin pertama 7 kali 3, ingat aja 7 kali 3. 0 sampai 7 tahun ajak aja bermain. Jadi nggak usah dikasih pelajaran eksak, operasional yang konkret, yang formal jangan. Jadi ajak main aja. 7 tahun kedua itu fase dimana harus didik. Jadi iya bilang iya, enggak bilang enggak. Kalau misalnya udah 7 tahun ketiga, 14 sampai 21 ajak diskusi. Makanya kalau guru-guru lama udah tahu nih Pak Dadang, kemudian Pak Marlo, yang namanya anak ngelawan nama guru itu udah sering banget. Karena nggak bisa dikasih tahu untuk kayak gitu, ajaknya diskusi. Mungkin Pak Marlo udah sering lah ya dulu ya, yang namanya dilawan. Makanya jangan disangka nanti kalau muridnya rame bakal bisa ngehandle, belum tentu. Nanti ada yang pacaran, ada yang mojok, ada yang apa, ada yang ngelawan. Jadi guru-guru di sini perannya sangat penting. Seenggaknya bisa tahu bagaimana cara mendekatinya secara interpersonal. Sampai sini nangkep dulu ya. Oke, karena bentuknya piramida, udah pasti yang paling bawahnya yang paling kokoh. Yang paling apa? Kokoh. Terdiri dari 3, yang namanya taktil, itu peraba. Kemudian ada yang namanya vestibular dan juga namanya proprioseptif. Nah, jadi nih coba dibaca dulu nih, coba dibaca dulu. Siapa yang belum? Pak Erik coba dibaca. Jangan ngomong maaf Pak, saya nggak bisa. Maaf Pak, saya nggak bisa. Coba baca. 3 sistem dasar, tartil, Taktil orang baca Quran kalau taktil. Taktil. tartil. Coba berdiri dulu. Pak Erik maju sini. Maju Pak Erik. Nah, jelas Nah, kan? coba kelihatan. 3 sistem dasar. 3 sistem dasar, taktil, proprioseptif, 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 vestibular adalah kunci untuk kestabilan emosi, tubuh, dan kesiapan belajar. Jika sistem ini belum matang, maka sistem di atasnya, visual, auditory, logika, tidak bisa bekerja optimal, bahkan bisa terlawan. Oke, tepuk tangan buat Pak Erik ya. Nah, jadi apa itu taktil, vestibular, dan juga proprioseptif? Taktil tuh rangsangan sentuh Bu, Bapak. Jadi kalau kita sentuh, anak-anak tuh bisa ngerasa ini halus, ini kasar gitu. Makanya nanti ini tergantung sama kliennya, ini nanti akan berkaitan ke situ. Ini dipahami dulu. Taktil adalah sentuhan halus. Dari usia berapa? Usia 2 bulan. Jadi usia 0 sampai 2 bulan, rangsangan-rangsangan ini harus sudah muncul. Kalau enggak, berarti ada kelainan yang nantinya akan menjadi ABK. Nanti diagnosis dan penyakitnya nanti dijelasin. Respon benar. Jadi tahapnya kan anak-anak kalau umur 2 bulan 1 tahun belum bisa ngapa-ngapain. Dia cuma mendengar respon yang nanti dia akan keluarkan setelah dia merespon itu. Sampai sini paham ya? Oke, yang kedua adalah vestibular. Vestibular itu keseimbangan, di mana dia bisa tahu gravitasi, bisa nggak nabrak-nabrak dan segala macam gitu ya. Dan yang ketiga adalah proprioseptif. Jadi sendi. Dia tahu tubuhnya sendiri, ini saya lagi berdiri tanpa melihat tubuh saya sendiri. Oh, saya lagi berdiri. Anak ABK nggak bisa tahu dia lagi berdiri. Makanya ada kejadian yang Bu Sofa bilang nabrak kaca kan. Karena dia nggak ada gangguan di antara 3 ini. Mungkin pas 2 bulannya nggak dirangsang, atau enggak dia punya kelainan genetik, atau enggak satu lagi pernah dirawat yang lama di dalam ICU atau NICU. Kita nggak tahu nih penyebabnya apa. Sampai sini nangkep ya. Nah, itu sensori motor namanya. Itu terjadi di 2 bulan pertama. Nanti kita lihat juga anak tuh punya gak indera pengecapan, rasanya dia bisa merasakan susu, air susu. Penglihatannya ketika ada cahaya dia bisa gak mengedipkan matanya. Kalau mungkin dikasih rangsang cahaya dia nggak nangkep, mungkin ada gangguan di bagian matanya. Kemudian pendengarannya, kalau misalkan ada kakaknya main segala macam dia respon gak, dan juga tentunya penciumannya. Tapi yang paling utama adalah 3 pondasi ini. Jika anak belum tenang duduk, nggak sadar tubuh dan tidak bisa merespon sentuhan, jangan buru-buru ajarin baca dan juga tulis. Karena tahap sensorik idealnya disimulasi sejak bayi 0 sampai 3 tahun. Nah, tapi bukan berarti telat saat 4 tahun. Jadi, ini buat Bu Prima, Bu Meli, kalau anaknya aja udah nggak bisa duduk, jangan ajarin akademik dulu. Bikin dia duduk dulu. Walaupun emang kelainannya genetik, seenggaknya dia bisa lebih baik daripada sebelumnya. Paham ya? Jadi misalnya kayak
Ini mohon maaf ya buat guru Shadow atau papanya Faiz, tanpa mendiskreditkan siapapun ya. Semua manusia spesial, semua manusia tuh istimewa. Tapi kalau anaknya belum bisa duduk, jangan ajarin dia berhitung. Anaknya belum bisa baca, jangan ajarin dia baca dulu. Duduk dulu sampai dia tenang, dia tahu bahwasannya oh kalau misalnya orang ngomong harus duduk. Kalau misalnya ada yang ngejelasin harus dengerin. Itu dulu ya. Sampai sini nangkep ya. Oke, kemudian tahap yang selanjutnya adalah tahap sensori motor. Nah, ini bisa mengenali bagian tubuh, ada namanya naturitas refleks. Naturitas refleks tuh gini. Misalnya anak bayi pernah gak ibu kasih di sininya terus dia lama-lama belok, disangkanya puting susu. Tahu ya? Atau enggak dikasih tangannya begini, dia menggenggam begini. Pernah lihat kan? Nah, itu naturitas refleks. Namanya ini palmar refleks. Jadi kalau dikasih tangan dia begini, oh berarti naturitas refleksnya bagus. Terus kalau misalnya dikasih sini, oh kayaknya puting susu, berarti bagus. Sampai sini paham ya? Jadi kalau nanti punya anak, coba dicek. Takutnya nanti nggak ada kalau pengetahuan kesininya, ya bisa berkembang ke special needs. Walaupun anak ABK bukan berarti nggak bagus ya, tapi kan kita bisa mencegah supaya anak kita bisa tumbuh dengan normal dan baik. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi guru itu cukup menyediakan lingkungan yang sensory rich, jadi banyak sensoriknya. Sentra itu udah pasti adalah metode yang paling tepat. Jadi anak kasih bahan alam, dia mengenal tekstur. Oh ini namanya pasir. Oh ini namanya batu. Oh ini namanya apa gitu. Dia bisa tahu itu. Dan itu penting untuk penerimaan sensorik dia. Nah, apa yang terjadi bila dibiarkan? Kalau dilewatin, anak kelihatannya nakal, padahal dia nggak ngerti kalau misalnya itu suatu informasi. Paham gak? Jadi kelihatannya dia nakal, padahal kesalahan tubuh dia mengenali itu vestibular, sensorik atau proprioceptif. Jadi kenapa Bilal nggak bisa diam, Nizam nggak bisa diam? Itu alasannya ini. Jadi teorinya Ali bin Abi Thalib yang 1400 tahun lalu ternyata sesuai sama piramida Williams yang tahun 1996, 1400 tahun setelahnya. Jadi luar biasa nih, Ali bin Abi Thalib bisa visioner, ternyata penjelasannya di situ. Nah, ini tahap ini adanya di TK nih, dari tahap 3 sampai tahap 6 ini 3-6 tahun. Jadi dari pengenalan motor dan juga kognitif. Nanti di usia TK makanya ada koordinasi mata dan tangan. Dia bisa jalan naik di perempuan nggak nabrak-nabrak, berarti nggak ada disleksia. Disleksia tuh kelainan dia nggak bisa ngeliat tuh jarak gini nabrak, dikit nabrak. Atau diskalkulasi, dia nggak bisa ngitung 2 tambah 2 berapa, nggak bisa. Kalau dikasih objeknya baru, ini ada apel 2, ini ada apel 2. Jadi harus bentuk konkretnya dulu, baru nanti abstraknya dia baru bisa tahu. Nah, nanti tugasnya Bu Prima di sini nih, koordinasi mata. Makanya sentra udah pas banget. Ada koordinasi awal tubuh dan juga ada persepsi visual auditorik. Semuanya tuh harus diperkenalkan ya. Nah, makanya apa yang bisa dilakuin sama guru TK? Ini catat nih, Bu Salwa, Bu Risa, Bu Prima, semua nih teman-teman. Apakah anak nggak suka disentuh? Contohnya Nizam. Ini pasti ada kelainan sensoriknya, pasti. Kalau nggak autis biasanya ADHD biasanya. Jadi nanti saya jelasin ya. Kira-kira bapak dan ibu kan sekarang nanganin orang kayak tadi misalnya Bu Siti Nuraini, nggak tahu diagnosisnya apa, tapi kita bisa nanganin dengan hati. Ini saya jelasin teorinya, jadi bisa ngira-ngira. Oh modelan gini ADHD, modelan gini ASD, modelan kayak gini gifted, modelan gini Down syndrome dan segala macam. Sampai sini nangkep ya. Terus habis itu tanya lagi, sering nabrak-nabrak gak kayak Bilal? Tiba-tiba jalan nabrak kaca pecah gitu. Nah, itu pasti ada kelainan visual spasialnya gitu ya, contohnya. Kemudian anak suka suara keras gak? Pasti ada kelainan sensor juga. Terus sering melompat-lompat tanpa alasan gak? Jika iya, berarti masih ada pekerjaan di fondasi sensorik. Berarti ada gangguan di 3 ini. Bisa aja dia nggak normal sama sekali, tapi minimal kita kasih rangsangan. Jadi datangnya dia ke sini menjadi versi terbaiknya dia, paham nggak? Jadi walaupun datang agak parah, pas keluar nggak parah-parah banget. Nah tugas bapak dan ibu di sini sesuai piramida Williams ini. Nangkep ya? Next. Oke, tadi kan udah dikasih tahu ya, berarti ini sesuai dengan teorinya bahwasannya usia 0 sampai 7 tahun itu fase bermain, 7 sampai 14 tahun fase pendidikan dan disiplin, dan 14 sampai 21 tahun fase menjadi teman atau sahabat. Next. Nah, ini adalah jadi
saya merindingnya gini nih. Ini ada namanya teori arah kita untuk melihat. Tiba-tiba Prof membuat akrelesma yang menjadi metode untuk mempersiapkan anak ABK ini menjadi lebih baik. Sampai sini nangkep ya. Jadi ini teorinya, ternyata ada solusinya, yaitu akrelesma. Jadi kita membiasakan anak-anak ini melatih sensoriknya dengan akrelesma itu. Contoh, misalnya, saya pengennya, ini kan akrelesma A ke A ada 10. Agama, karakter, dan lain sebagainya ya. Kalau di TK saya minta Bu Prima yang difokusin adalah agama, karakter, dan power. Kenapa? Karena teori tadi Williams bilang bahwasannya tadi pondasinya di atas kan 3-6 tahun pondasinya motor, sensori motor. Dia nggak bisa nabrak-nabrak, dia bisa main di playground, ada persepsi visual dan segala macam. Jadi biasanya di 3 komponen ini aja. Boleh dari kisah lagu atau juga hafalan yang nggak kaku, atau enggak karakternya dicontohkan dalam kehidupan nyata. Bener tuh, budaya antri, minta maaf, menolong teman, dan juga main bebas di luar. Misalnya aktivitas main perang, sentra, atau main bebas di playground. Jadi itu ya untuk TK pesan saya. Jadi bangun nilai dasar dengan cinta, bukan dengan tekanan. Sampai sini paham ya? Ini buat TK nih. Next. Nah, kemudian 7-14. Saya pengennya ditekankan di agama, karakter, power, dan juga regulasi. Ini soalnya kan usianya mirip-mirip. Kalau 0-7 kan berarti dari TK ke SD kelas bawah kan, kelas 1 atau kelas 2. 7-14 kan sampai SMP awal, mungkin kelas 1 atau kelas 2 SMP. Nah, yang ditekanin ini terutama regulasi. Kalau tadi hampir sama ya, ajarkan aturan, jadwal, dan tanggung jawab nyata. Jadi nggak apa-apa nih anak di sini dikasih tahu dengan tegas. Saya ingat banget dulu mungkin Prof melakukan ini ya, nasihat Ali bin Abi Thalib. Saya tuh dari umur 7 tahun itu nggak pernah boleh tuh keluar malam, terus habis itu main. Jadi di rumah. Iya, kalau misalnya salah cubit, main tangan juga. Tapi kalau nggak kena tangan, kadang orang kurang tahu diri juga kadang-kadang. Jadi alhamdulillah masih dengan pengajaran yang itu. Nah, setelah udah 12 tahun ke atas, alhamdulillahnya udah bebas, mau ngapain aja terserah. Mau naik motor, mau pacaran, mau apa terserah aja gitu. Yang penting pondasinya pas lagi usia segitu, ini boleh, ini enggak. Sampai sini paham ya? Berarti guru-guru di usia segini, SD kelas 4, 5, 6, dan SMP kelas 1 harus fokus sama penekanan dan penegasan. Kelas 1, ya 7 tahun, kelas 1, kelas 2 tuh harus fokus sama penekanan ya. Oke, sampai sini paham ya? Dan juga inovasi, nah ini peralihan dari operasional yang konkret, pikiran konkret, menuju operasional formal. Nanti itu baca teori Piaget namanya. Catat teori Piaget, ada operasional konkret dan juga operasional formal. Sampai sini ada yang mau nanya gak? Soalnya nanti makin kesini makin pusing. Kalau nggak ada yang nanya nanti saya lanjut dulu. Gimana? Cukup jelas? Yuk Bu Prima silakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang sesuai teori otak manusia kan gitu ya Pak ya. Dari 0 sampai 7 tahun kita tuh fitrahnya anak itu kan main. Jadi belajarnya memang melalui main supaya sel syarafnya kan tersambung sehingga mereka mempunyai kebiasaan terus fondasi awal untuk di masa depan. Nah kadang-kadang permasalahannya itu adalah orang tua murid yang tidak teredukasi dengan baik. Mereka itu kayak di sini diajarin baca nggak, tulis. Jadi mindset mereka itu anak sukses tuh bisa baca tulis dari sedini mungkin. Kalau perlu 3 tahun tuh mereka udah bisa baca, udah bisa nulis. Karena beberapa orang yang datang ke sini itu sebenarnya emang kayak ini anaknya diajarin baca atau enggak, nanti main-main doang. Padahal fitrah manusia itu adalah belajarnya tadi kan 0 sampai 7 tahun ada melaluinya main gitu. Dan semua panca inderanya harus dirangsang melalui stimulasi. Nah, gimana caranya supaya ketika parenting, maksudnya dari SD, SMP, SMK, TK, SD, SMP, SMK, gimana kalau misalkan kita undang Pak Satria gitu kan untuk menjelaskan bahwa teori otak manusia, karena dari dokternya sendiri kan, dari profesi dokternya itu yang lebih mumpuni, mereka pasti percaya tuh. Apa sih kalau misalkan yang ngomong kadang-kadang kepala sekolah lu tahu apaan, lu bukan dokter gitu kan. Nah gimana supaya pas acara parenting itu Bapak bisa
menjelaskan teori ini ke orang tua wali murid supaya terbuka mindsetnya gitu aja Pak. Ya, terima kasih Bu Prima. Masalah itu tergantung honor ya Bu Koni ya. Kalau misalnya ada honornya, insya Allah bisa 2 jam, 3 jam bisa juga Bu Prima ya. Minimal kalau belum ada saya, Bapak dan Ibu bisa menjelaskan ya. Tiba-tiba anak datang, terutama Bu Meli, Bu Prima, anaknya datang, kok masih begini-gini aja. Ya masalahnya sensoriknya belum benar, vestibular, proprioceptif, dan juga taktilnya belum benar. Dia nggak bisa menerima rangsangan. Itu awal muasalnya kalau misalnya ada kelainan, misalnya lagi nangis nggak dipeluk, nggak pernah disentuh-sentuh, itu pasti akan ada kelainan. Jadi dia nggak bisa mengontrol tekanan yang keluar. Jadi nizam tuh maksudnya mungkin mau ngelus saya, tapi kadang mukul. Nah itu dia nggak bisa tuh untuk menahan itu. Pasti ada gangguan di situnya. Atau enggak emang secara genetik akan kayak gitu. Oke, sampai sini nangkep ya. Yuk silakan Pak Yus. Pak, kenapa beda dengan di Jepang sama Cina, Pak? Jepang itu menekankan usia awal-awal itu di karakter sama di kekuatan. Anak kecil itu dilatih untuk bagaimana mereka ber-PBB ya, diajarkan dibawa ke bara, latihan musik lah gitu ya, ini kan menjadi orang kuat gitu. Itu kecil Pak, masih 4 tahun, 3 tahun tapi udah dilatih gitu ya untuk ke militer. Kemudian karakter itu, ada padatnya itu yang dibangun dulu tuh, basic-basicnya, baru kemudian science, knowledge-nya gitu. Apa betul Bapak tuh terkait dengan yang budaya di Jepang, Cina, Korea, ikutin juga sekarang ini mereka karakter dulu yang dibangunnya. Kemudian baru kekuatan fisiknya, baru next knowledge dan sebagainya itu berikutnya. Ya terima kasih Pak Yus. Sebenarnya sih hampir sama dengan teori ini ya. Mungkin dia terlalu ngepres di regulasinya. Tapi mungkin sistem pendidikannya udah sangat mumpuni. Walaupun anaknya dipaksa dia nggak tertekan. Tapi kalau di Indonesia ini, dimana kita harus ya hati-hati ya sama orang tua murid, dan kita baliknya ke Quran atau ke nasihat Ali bin Abi Thalib aja deh. Pokoknya 0 sampai 7 tahun jangan dipaksa kayak gimana dulu. Mungkin sistematika dia dalam membuat sistem seperti itu udah bagus tuh. Jadinya bisa diaplikasikan. Tapi kan powernya juga terlatih di situ. Dia harus nguatin sensoriknya, motoriknya dan segala macam gitu. Ya mungkin pemaksaannya aja yang salah ya, regulasinya harusnya nggak dikasih di umur segitu. Ya silakan. Terima kasih. Apa yang telah dipaparkan oleh dokter ini hampir sebagian besar ada di dalam tesis saya, karena pembimbingnya profesor sendiri. Jadi pembimbing saya profesor sendiri. Kemudian di sini juga ada yang namanya quantum quotient, kecerdasan yang meloncat. Kemudian saya ingin bertanya, di manakah kecerdasan yang meloncat ini atau quantum quotient ini pada umur berapa yang bagusnya begitu dong? Terima kasih. Mungkin setelah umur 7 sampai 14 tahun ya Bib ya. Karena tahap 0 sampai 7 itu masih fokus terhadap sensorik. Anak cukup menerima sesuatu rangsangan dari luar yang membuat dia normal secara taktil, proprioceptif ataupun vestibularnya. Jadi yang sifatnya quantum quotient atau misalnya intellectual quotient atau enggak emotional quotient, spiritual quotient itu nanti di usia setelah mungkin 7 tahun ke atas ya, itu baru bisa kita rangsang. Makanya di atas 7 tahun saya pengennya udah mulai masuk inovasi, peralihan sebelum nanti dia bisa berpikir abstrak. Kan teori sosiologi mereka tahu dia itu abstrak, stratifikasi sosial dan segala macam. Dan gak semua anak bisa mengenal itu di usia awal. Jadi jangan kasih yang berat-berat dulu. Menjawab ya Bu, kurang lebih. Jadi di usia di atas 7 tahun lah itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi. Oke, Bu Sofa silakan Bu. Oh Pak selamat dulu bentar ya. Ya silakan Pak. Ya terima kasih. Saya hanya kontrol keadaan yang nyata aja ya. Tadi ya, saya yakin teori tadi yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib adalah teori sangat tua ya, minimal sudah 1400-an tahun. Tapi pada kenyataannya masyarakat Indonesia khususnya yang kelihatannya budayanya sangat tepat sekali gantinya, sehingga anak 0 sampai 7 bahkan 5 sampai 7 itu sudah sulit dikendalikan tuh rata-ratanya gitu. Sehingga kalau memadukan dengan teori ini perlu ada pencerahan kepada orang tuanya. Karena gini, saya melihat di TikTok atau di media sosial lain itu di Cina, Taiwan, Korea itu masih
mengedepankan fisik untuk membimbing anak, sehingga bahkan untuk sekolah yang tadi diutarakan sama Bayus itu udah diajarkan. Jadi 7 tahun sudah siap untuk mandiri, itu yang di sana, Pak. Nah, kembali ke kita, apakah gimana cara menerapkannya efektif teori yang tadi Pak Dokter sampaikan? Oke, terima kasih ya Pak Slamet. Jawabannya tadi Pak Slamet, pakai Acrylesma. Jadi kita penerapannya menyiapkan anak-anak tuh pakai Acrylesma. Tadi saya udah kasihkan A sampai A tuh. Agama, karakter, power, regulasi, inovasi, leadership, empowering, spiritual, motivasi, action. Yang kita pilih sesuai unitnya yang paling cocok. Kalau tadi Pak Slamet bilang, ya di umur 7 tahun misalnya ya, kalau itu udah harus dapat penanganan dan juga peraturan, yang paling ditekannya berarti regulasinya. Jadi jawaban Pak Slamet ternyata ada di jawaban Prof. Agus Titin di Acrylesma gitu. Nah kalau untuk di sana mungkin di atas 7 tahun oke ya, dia udah bisa memberikan peraturan. Tapi sebenarnya kalau di bawah 7 tahun saya cukup nggak tega sih. Kalau anak-anak kecil terlalu gimana gitu ya. Jadi menurut saya kita punya metode khusus yang nggak dipunyai sekolah lain, yang mungkin kita bisa tangani di sini. Jadi itu originalnya kita. Mungkin teori-teori lain oke, tapi saya pengen mengadaptasi Acrylesma untuk menjadi solusi buat anak-anak pengajaran ke depan. Sampai sini lengkap ya. Silakan Bu Sofa. Terima kasih Pak Satria. Pertanyaan pertama, apakah trauma dini dapat mengganggu perkembangan? Contohnya, saya punya keponakan yang sebelum umur 5 tahun ditinggal oleh kedua orang tuanya, ditinggal meninggal. Akhirnya setelah 7 tahun 7 hari setelah meninggalnya orang tua, dia berangkat sekolah. Di TK-nya itu, di guru TK-nya seperti ini, karena memang dia sudah TK 2 tahun, dia di judge seperti ini, kamu TK udah 2 tahun tapi belum bisa baca aja. Nah setelah itu dia total tidak mau sekolah sama sekali sampai menginjak SD. Nah akhirnya ketika selang berapa waktu, ketika sudah 9 tahun berlalu, dia sudah umur 9 tahun, sekitar kelas 3-an, dia itu sulit membaca, apalagi mengenal huruf-huruf yang berperut seperti P, B, G, I, itu sulit. Menjamungkan huruf, mengenal huruf itu sulit. Akhirnya belum bisa baca sama sekali. Nah, akhirnya ketika dibawa ke ahli, dia divonis sebagai anak disleksia karena kesulitan untuk mengenal huruf. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah sebetulnya disleksia ini diawali dari trauma tersebut atau memang bawaan dari gen sebelumnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Bu Sofa ya. Ya, menjawab pertanyaan Bu Sofa, bisa Bu, dari trauma masa kecil namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder namanya. Nanti kita belajar, kemudian bisa juga dari genetik ataupun bisa juga dari lingkungan yang tadi saya bilang nggak terstimulasi. Dan juga pengajaran yang salah, berarti orang tuanya nggak mengerti kalau emang usia TK baru 2 kali ya, baca sama tulis calis itu nanti gitu. Nah itu bisa jadi suatu hal yang salah juga. Nanti berdampak ke kelainan-kelainan yang akan saya bahas. Sebenarnya kalau sulit berhitung namanya diskalkulasi ya sebenarnya. Kalau disleksia lebih ke jarak nih, jalan segala macam gitu. Ngapalin jalan tuh nggak apal-apal gitu. Jarak bisa jalan segini nih kira-kira nggak nabrak, dia justru nabrak. Itu biasanya disleksia gitu. Ya bisa juga itu. Jadi jawabannya bisa ya Bu, dan faktor-faktor lain yang menentukan. Makanya ini penting ya buat Bapak dan Ibu sekalian. Nanti tolong jangan kasih harapan palsu ke orang tua murid. Jadi Acrylesma cuma bisa untuk memperbaiki atau menstimulasi. Jadi kalau ditanya, kok anak saya nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ya kondisi masuknya udah gini. Jadi kita udah inform concern dulu, Bu. Makanya penting kan, nanti saya bikinin checklistnya. Kira-kira nih anak udah bisa ini atau belum. Kalau misalnya belum, ya ekspektasinya jangan tinggi. Kita fokus sama dia untuk menerima sensorik dulu. Misalnya datang masih kayak Aruna, atau kalau Aruna mungkin enggak. Ini ya, misalnya masih kayak Bilal gitu ya, datang masih kayak Bilal, masih bolak-balik jalan atau kayak Nizam, ya kita nggak bisa langsung ngajar dia akademik atau punya ekspektasi yang tinggi. Mulainya dari stimulasi sensor dulu, sampai Bu, Pak, kondisi Nizam saat masuk seperti ini.
Jadi Aktualisme hanya menyiapkan dia untuk terstimulasi dan membuat lingkungan dia belajar. Mungkin tadinya dia berisik pas sholat, dia diem aja udah bagus. Terus habis itu dia nggak ganggu temennya, nggak nyopotin AC, nggak nyelengkap Pak Dwi, itu udah bagus gitu. Berarti ada perbaikan, benar nggak Pak Dwi? Nah, jadi ekspektasi itu jangan ditinggiin. Solusinya Aktualisme. Pahamnya sampai sini. Jadi ibu bapak kalau nerima ABK jadi sangat berhati-hati karena tahu teorinya, tahu arahnya. Kalau nggak tahu main terima-terima aja, akhirnya kedapatan lagi yang kayak gitu. Nanti ada yang mecahin kaca, ada yang nyopot AC, ada yang nyelengkap guru, kan pasti kan membahayakan juga. Termasuk SOP cara nanganinnya saya bikinin. Kurang bayar apa ketua yayasannya juga. Tepuk tangan buat ketua yayasan. Next ya, main. Nah, kalau 14 sampai 21 yang lebih ditekenin saya pengen leadershipnya, empoweringnya, motivasi dan juga actionnya. Bahkan Alfa belum sampai di tahap ini udah bisa empowering, action, narik, bener gak? Berarti kan bagus banget. Sebelum tahapnya dia SMK dia udah melampaui batasnya. Berarti shadownya luar biasa juga nih wahana nih. Bisa sampai nari gitu ya. Next. Nah, jadi prinsip utama yang penting bukan kapan anak menerima stimulasi, tapi apakah stimulasi itu terjadi secara konsisten dan terarah. Lebih baik mulai sensorik 4 tahun daripada tidak sama sekali. Walaupun masuknya di SMP, di ABK, nggak bisa ngapa-ngapain, masih belum bisa stimulasi dulu sensorik gitu. Kasih tahu sama orang tuanya biar dia nggak punya ekspektasi tinggi. Lah, kok begini? Alasannya apa? Kasih tadi teorinya William Schellenberger sama teori Piaget. Jadi kita nggak kesalahan. Misalnya pasien datang ke IGD ke tempat saya, habis itu kondisinya udah pendarahan, gagal napas, gagal jantung, ya kita mesti ngomong dulu jeleknya, inform concern. Saya akan coba bantu dan tolong, tapi kalau misalnya ada resiko dari medis, ya itu udah bukan tanggung jawab saya. Sampai sini paham ya? Nah jadi kalau misalnya selama ini salah, berarti ada salah kitanya juga. Karena apa? Nggak membuat SOP dan nggak tahu mana yang harus diterima, mana yang nggak diterima. Sampai sini paham ya? Nah, jadi gini, ini ada red flag sederhana. Ini perhatiin ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini ada tanda-tanda sederhana di mana ibu atau bapak bisa mengenali dia sakit apa. Mungkin OB-OB juga kalau misalnya melihat nanti juga jadi bisa tahu. Ya biar jadi dokter luar nanti dikit-dikit ya ngelihat ini, oh kayaknya ini deh. Kalau anak sulit duduk atau diam di semua aktivitas, pikirkan ADHD. Tahu ADHD? Ini kelainan nanti saya bahas ya. Kalau anak tidak responsif sosial, tidak menunjukkan benda atau bicaranya terlambat, speech delay gitu ya, mungkin kan ASD, autis, orang biasanya bilang autis gitu ya. Kalau anak meledak karena aturan, tapi mampu kontrol di tempat lain, pikirkan ODD. Antara ini dulu ya, coba next dulu main. Nah intinya gini ya, sekolah kami membangun karakter terpuji dengan menyiapkan lingkungan yang mendukung dan membiasakan kebiasaan tiap hari. Jadi garansinya, ekspektasinya kita cuma membuat lingkungan. Karena karakter yang bagus itu bukan dari ceramah. Bagus ya Pak Yusmanto kasih siraman rohani, istighosah. Tapi yang utama lingkungan akan membentuk karakternya. Kita siapin lingkungan yang ramah buat orang-orang seperti mereka. Sampai sini paham ya? Ada yang mau nanya dulu gak? Kalau nggak ada yang mau nanya, ini sedikit anak-anak ABK mungkin salah satu di antara ini. Ini ciri khususnya ya. Nanti bisa kira-kira boleh difoto, boleh dicatat. Ada namanya tuna grahita. Ini mohon maaf bahasa kasarnya anak idiot gitulah ya. Ibaratnya cacat mental, anak kureng biasanya orang bilang kureng gitulah ya. Nah, cirinya apa? Kemampuan berpikir di bawah kata-kata. IQ-nya ya mungkin 40 atau 80 gitu, di bawah 100 lah ya. Jadi arah pendidikan Aktualismenya fokusnya konsistensi sikap, pengulangan dan tanggung jawab sederhana. Jadi jangan kasih anak modelan begini tanggung jawab yang kompleks. Jadi dari masuknya kita udah assessment, oh kira-kira nih IQ-nya segini. Makanya kita harus punya instrumen tes juga. Jadi kita bisa tahu nih kelainannya apa. Kemudian kalau anak yang kesulitan interaksi sosial kayak dia gitu ya, atau mungkin komunikasi pola repetitif itu ngulang kayak Nizam tuh kalau ditanya
Pak Satria, aku mau baris. Nanti udah berapa menit, Pak Satria, aku mau baris. Pak Satria, aku mau baris gitu kan. Yang pakai baju coklat, lengan pendek, yang pakai baju coklat, repetitif diulang-ulang, kemungkinan autis. Kemungkinan ini ya. Penilaian diagnosisnya sebenarnya 6 bulan, tapi dengan ini kita bisa ngira-ngira, oh dia sakitnya ini. Gitu. Sampai sini paham ya? Kemudian ada namanya ADHD, attention deficit ya. Ini impulsif, sulit fokus dan juga hiperaktif. Nanti mungkin dilihat anaknya nggak bisa diem, macain kaca apa, mungkin pikirkan ini. Berarti kita harus ajarkan di antara SMA ketekunan, motivasi, kontrol diri meski sesaat. Minimal kalau dia nggak bisa duduk 15 menit, 2 menit deh dia duduk. Nanti pas rapor ke orang tuanya ngelakuin, alhamdulillah bu, si Fulan udah bisa duduk 2 menit. Jadi ada perbandingannya antara masuk dan sesudahnya. Paham ya? Nah ini lagi, disleksia, diskalkulasia. Nah ini yang tadi ditanya Bu Sofa. Jadi bisa membaca atau berhitung, tapi sering cerdas di bidang lain. Jadi multiple intelligence-nya tetap berjalan gitu. Jadi kita fokusnya ke inovasi, motivasi, meski hasilnya nggak sempurna. Ada gangguan bicara dan bahasa. Kalau ini kita nggak terima ya, tunanetra, tunarungu, tunadaksa. Ini mungkin Aruna di sini nih. Ini Aruna di sini. Nomor 7, anak berbakat atau gifted, cepet tanggap tapi gampang emosional. Nah, kemungkinan dia masuknya ke kelainan yang gifted, anak berbakat. Tapi dia tinggi IQ gitu. Jadi bagus gitu, tapi cepat bosan. Berarti fokus pengendalian diri, empowering, inovasi dan diarahkan positif. Karena dia IQ tinggi sebenarnya. Cepat bosan berarti bu. Berarti dia pintar. Dia pintar nggak? Cerdas. Pintar banget kan? Nah, tapi dia emosional, itu anak gifted namanya. Mungkin kategorinya sebenarnya diagnosisnya harus 6 bulan, tapi kira-kira kayaknya ini. Kemudian ada gangguan emosional, perilaku, mudah marah, menarik gila atau perilaku terganggu. Ya, next. Nah, ini kiat-kiatnya ya. Jadi kalau anak belum bisa tenang, belum bisa duduk, fokus ke Williams dulu. Sensorik lagi, belum bisa duduk lagi, sensorik lagi. Dirangsang gitu. Misalnya sensorik nih, kan kemampuan vestibular. Kemampuan untuk dia bisa mengenali gravitasi. Suruh aja jalan garis lurus, bisa nggak dia? Itu aja terus yang diulang. Jadi jangan ajarin baca dulu. Pas assessment awal kita udah harus tahu ini tuh diagnosisnya apa, kita mau ngapain. Jadi kita nggak kesalahan di kemudian hari. Sampai sini paham ya, Bapak dan Ibu? Nah, kalau anak udah regulatif, baru masuk pendekatan piagir. Ada 4 teori. Pertama ada preoperasional, ada operasional konkret dan juga tahapan operasional formal. Nanti baca teori piagir, dibaca aja teori piagir. Nah, kenapa ini penting? Anak tidak akan bisa fokus belajar jika sensoriknya bising atau kacau. Nah, makanya anak butuh terapi okupasi sensorik dulu, baru masuk akademik. Jadi nggak ada masalah kita nerima ABK. Yang penting ekspektasinya bukan jadi orang pinter, tapi manusiawi dan pinter menurut dirinya sendiri, menurut versi terbaiknya sendiri. Paham ya? Ada perubahan. Nah, apalagi di sekolah kita yang inklusi, ini krusial untuk anak autis, ADHD, gangguan regulasi emosi. Tapi dia bisa menjaga teman loh saat menangis, atau memberi salam penuh dan memberikan cinta setiap pagi. Yang dibutuhkan bukan penyembuhan, tapi pengakuan dan pendampingan. Sekolah kayak punya kita adalah tempat berhati yang buat mereka baik dan juga bertumbuh. Sampai sini paham ya? Misalnya Nizam, tapi dia meluk padui, atau mungkin dia bisa hafalan Quran, itu udah versi terbaiknya Nizam. Jadi orang tuanya patut bangga punya anak begitu. Kita juga patut bangga dan harus nerima gitu. Jadi saya mau wajibkan 2 ABK ya dalam 1 tahun, dengan tentunya yang bisa kita handle sesuai teori-teori tadi. Sampai sini bisa nangkep atau ada yang mau bertanya? Ada Ustaz. Yuk silakan yuk, Ustaz Maulana. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan apakah kelainan-kelainan ini karena sebab orang tua dalam proses hamil, atau memang dicatat oleh Allah seperti itu. Yang kedua, apakah dalam proses pendidikan anaknya itu mungkin kurang terlalu dekat atau bagaimana sehingga berdampak kepada gangguan mental. Yang berikutnya, kami menemukan di SMP Lab, bahkan kelihatannya lebih parah daripada ABK. Betul, waktu itu saya wali kelas, laporan orang tuanya, anak ini terlalu ditekan hafalannya.
hafalan di sekolah tertentu sehingga menjadi terganggu berat mentalnya. Anak ini jarang sekali bicara, kalau emosional apa aja dirusak gitu. Nah, mohon pencerahannya supaya ini bagi calon emak-emak yang mau lahiran bisa mungkin memberikan suatu pencegahan agar tidak melahirkan anak-anak yang ABK ini. Terima kasih dokter. Terima kasih ya, terima kasih ya Ustaz. Ya terima kasih. Tadi pertanyaannya bagus ya Pak Marlo ya. Bisa nggak dari orang tua? Tentu saja bisa. Makanya nih nanti Bu Ayu Najwa kan baru nikah, kemudian teman-teman lain yang mau nikah atau yang udah punya anak atau yang masih kecil ya, masih umur 2 bulan atau 1 tahun gitu. Penting banget pengenalan awal dulu ya, penting banget itu. Jadi coba oles pipinya, oh dia bisa merasakan sensori halus, berarti nggak ada kelainan taktil. Disentuh gini enak gitu kan. Dia bisa tengkurap, mungkin nggak pernah ditengkurapin, dikit-dikit gendong, nangis dikit gendong. Akhirnya dia nggak tahu proprioseptifnya terganggu, nggak pernah tengkurap. Dia nggak tahu caranya negangin kepala, nggak tahu posisi tubuhnya tuh seperti apa gitu. Jadi biarin anak itu bisa ada. Itu satu ya, Ustaz Allah bisa. Dan yang kedua ya tadi genetik atau pernah prematur atau sakit yang lama dimicu. Jadi sakit yang parah gitu ya. Makanya kalau anak tengkurap, kepalanya gini, itu biarin. Dia lagi belajar keseimbangan atau vestibular. Kalau baru dikit nangis gendong, dia tak akan belajar untuk mengenali posisi tubuhnya sendiri. Jadi jawabannya bisa. Tapi itu masih berdasarkan teori aja Ustaz. Kadang-kadang teori bisa berubah tuh. Contoh misalnya dulu katanya kolesterol itu jahat, ternyata sekarang yang jahat gula. Jadi masih akan kayak dilakukan perkembangan gitu. Tapi kalau dibilang bisa, bisa. Jadi peran orang tua sangat penting. Nah kaitannya kalau anak yang mungkin udah agak gede, awalnya vestibular, proprioseptifnya normal, dipaksa hafalan jadi stres, itu kelainan mental lain. Bukan gangguan seperti anak ABK. Bukan ABK berarti ya? Bukan ABK. Itu kesalahan orang mental tua. health. Kesalahan siapa jadi? Mungkin kesalahan orang tuanya, nggak paham Abdul Lesma dan nggak paham teori Williams gitu ya. Oke, sampai sini bisa mengikuti yuk, silakan Pak Yus. Pak, bagaimana dengan ibu-ibu hamil yang memang kategori miskin, Pak? Kan asupannya kan kurang tuh, gizinya, vitaminnya dan sebagainya, nutrisinya. Itu pengaruh nggak kepada bayi yang kita dalam kandungan? Karena kan saya pikir akan sangat berpengaruh. Makin dia sejahtera, hidupnya mungkin bisa terjaga itu. Apa makin dia minus, kan akan mengatur-ngatur pola makannya kan, atau menyesuaikan dengan kantongnya, sehingga ada nggak terjadi apabila memang bayi itu dikategorikan itu akibat dari kurang asupan nutrisi, vitamin, gizi, ada pengaruh nggak? Ya terima kasih Pak Yus ya. Tentu saja sangat berpengaruh, makanya ibu hamil itu penanganannya banyak ya. Vitaminnya yang udah pernah hamil, Bu Supina udah nggak ada ya. Pasti asam folat, zat besi. Kalau asam folat itu nih, zinc ini udah tahu nih. Lahiran kapan Pak Momon? Akhir Juli, alhamdulillah. Kita doakan biar lancar lahirannya Pak Momon ya. Amin ya rabbal alamin. Maira kapan Maira? Maira kapan lahir? Jadi sangat berpengaruh. Oh ya kapan nikah ya, kapan nikah. Jadi sangat berpengaruh. Asam folat itu membuat penyakit yang namanya spina bifida. Jadi ada bolong tuh di bagian belakangnya. Kemudian kurang zat besi akan membuat kepintaran menurun gitu ya. Zinc juga, dan juga contohnya kayak Aufa kalau nggak di scanning kromosom, ada kelainan kromosom, akan beresiko Down syndrome. Jadi sangat berpengaruh. Apalagi ketika tuh sudah ditiupkan gitu ke dalam rahim itu, kehidupan udah dimulai proses itu, golden age bilangnya, umur emas gitulah ya. Jadi sangat berpengaruh. Kita lanjut dulu ya, deh. Saya menemukan beberapa kasus Pak, bayi itu nggak ada batang tengkorak Pak. Jadi begitu akhirnya dibuka paksa karena memang udah nggak ada nyawa lagi. Begitu dikeluarkan dari rahim usia 4 bulan karena terpaksa dikeluarkan karena bahaya buat si yang ibu yang hamil, itu batang tengkoraknya nggak ada Pak. Itu apa penyebabnya? Ya kalau itu kelainan di organogenesis, ada namanya organogenesis, pembentukan sistem organ ya. Nanti ada kepalanya, ada kelaminnya, ada tangannya. Nah memang nggak ada, itu pasti ada asupan atau pola dari ibunya yang salah. Mungkin merokok, terutama asupan ya. Yaitu tadi zinc, asam folat, zat besi itu penting. Zat besi itu 90 hari ke depan itu harus, selama 9 bulan gitu ya. Itu penting dari kehidupan pertama. Pasti ada salah nutrisi ya kalau gitu. Next. Oke kita lanjut ya teman-teman sekalian ya.
Halo. Hai. Kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut. Salah besar jika kita simpulkan bahwa mereka nggak berdaya guna. Jadi nggak boleh bilang anak ABK itu nggak bisa punya masa depan yang cerah. Mereka hanya berjalan di jalur yang berbeda dan kemampuan maksimalnya harus didefinisikan secara manusiawi dan juga fungsional, bukan hanya akademik. Nah, target utamanya bukan akademik, tapi dengan target utama aktor lesma tadi ada perbaikan tutur laku, kemandirian sehari-hari, komunikasi lebih baik, regulasi, peningkatan rasa percaya diri dan sikap spiritual yang konsisten. Nah, jadi yang jadi template diomongin sama orang tua ketika daftar adalah kami tidak menjadikan nilai akademik tinggi, tapi kami berkomitmen bahwa anak bapak ibu akan belajar mengenal dirinya, berperilaku baik dan memiliki karakter yang tumbuh dengan pendekatan spiritual dan juga aktor lesma. Jadi jawabnya gitu ya. Ini buat TU admin kalau ditanya anak saya bisa normal gak? Jawabannya ini nih. Kami nggak janjiin nilai akademik, tapi janjiin dengan baik untuk lebih baik dengan pembiasaan aktor lesma. Oke? Yuk, silakan Bu Meli. Jadi tertarik dengan anak ABK ya Pak, karena SD itu kan ABK-nya berbeda-beda ya. Berarti kan kita tidak bisa menilai dia seperti dengan anak-anak yang normal. Kita dengan dia datang ke kita dengan segala yang dia punya, kemudian ada perubahan walaupun sedikit, itu berarti kita sudah membuat anak ini berubah menuju versinya yang lebih baik. Yang ingin saya tanyakan gini Pak, apakah perlu kita membuat raport khusus ABK? Karena biar bagaimanapun juga dia tidak bisa raportnya diisi seperti raport anak normal gitu. Dan karena mungkin nanti ketika SMP-nya juga dia, apalagi kita di sini SMP menerima ya Pak, SMK menerima. Jadi berkelanjutannya itu bagus. Kalau kita khususnya di lab ini punya raport khusus anak ABK, seperti itu ya Pak. Ya, jawabannya Bu, singkatnya Ibu beruntung punya ketua yayasan Dr. Satria. Udah dipikirin Bu, habis ini saya bahas di slide selanjutnya ya. Untung punya pemimpin visioner Bu, jadinya nggak repot-repot ya. Next. Nih, apakah orang tua puas tanpa data awal? Nah, ini nih yang saya pengen tahu. Coba Pak Dwi maju dulu Pak Dwi. Pak Dwi Susanto, ini adik saya di Family 100. Ya, coba Pak Dwi. Oke, kalau misalnya Nizam lagi ngambek, biasanya tuh Pak Dwi kiat-kiatnya atau cara untuk menanganinya gimana tuh Pak? Ajak cerita, cari tahu dia kenapa. Nanti lama-lama kita stimulus dengan nasihat sederhana, dia akan paham. Oke. Dan orang tuanya cukup puas ya dengan cukup, iya, karena makanya dia mau lanjut tadinya. Oke, menurut orang tuanya berarti ada perubahan ya. Iya. Gimana kok nggak diterima Pak Momon? Pak Momon. Oh iya. Jangan Pak Dwi aja yang pernah dibanting, ini nggak dibanting balas orangnya. Dendam. Iya coba, iya lanjut dulu Pak Dwi ya. Oke. Nah, habis itu apalagi setelah itu habis diajak cerita, diajak apa lagi? Nizam tuh biasanya. Biasanya itu dia mood tidak bagus itu udah dari rumah. Jadi karena dia mengulang-ulang kata. Api galak kayak gitu. Biasanya habis diomelin gitu. Nah, terus saya tanya, kenapa kamu kok bisa sampai dimarahin Api? Nah, dia menceritakan, oh berarti itu salah. Nah, dia sering ulang kata-kata, berarti Nizam salah atau tidak? Nah, itu diulang terus nih sama dia. Oke. Ya, itu tipikal anak autis biasanya. Iya. Itu belajar dari mana Pak Dwi? Naluri aja sih. Ya, tepuk tangan berarti buat Pak Dwi ya. Coba Pak Momon dulu, saya tampung dulu yuk. Nih, persepsi kita harus sama nih. Yang sama-sama enak. Ya. Kita melihat situasi dan kondisi, kita pengalaman beberapa guru SMK juga sama. Ketika ini memutuskan, kami pun juga berkoordinasi dengan guru SMK terlebih dahulu. Nah, yang sangkut pautnya yang ingin saya tanyakan adalah Pak,
3 tahun yang lalu kurang lebih ya, kita punya anak ABK. Kalau misalnya tadi pemahamannya adalah betul orang tua, saya setuju banget dengan tadi Pak Ketua yang sampaikan. Jangan terlalu banyak tujuan segala macam, penekanan segala macam. Yang penting anak. Salah satu pun anak ABK yang masuk ke kita kemarin adalah, Pak, saya tidak menuntut akademik, tapi di pembiasaan saja sudah cukup buat saya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tadi 3 tahun kemarin kami punya anak ABK yang merugikan untuk sesamanya. Nah, artinya saya mau nanya, ketika misalnya kita memahami, guru semuanya tahu, saya yakin dan percaya semua anak itu spesial, betul. Dan saya setiap anak ABK itu punya sesuatu yang lebih. Nizam, kemudian Diva waktu di SMP membantu akreditasi SMP itu menjadi A, itu salah satunya, ya kan? Nah, cuman ketika kami kemarin 3 tahun yang lalu itu kita punya anak ABK dan itu merugikan, kami kehilangan 5 orang anak yang langsung mutasi saat itu. Gitu. Jadi itu membuat kami jadi berpikir gitu Pak, gitu kan. Kita trauma, ya. Meskipun memang kami sudah tahun ini kita closing, betul Pak Ketua mengizinkan 2, kami sudah punya 2 anak yang inklusif tahun ini, kami sudah closing. Nah, bagaimanakah dilihat dari sisi pertemanan mungkin Pak? Bagaimana caranya nih anak ABK ini bisa diterima oleh teman-teman yang ada? Seperti itu. Kalau memang anak ini gimana ya, marah, apa sih bahasa tantrumnya itu keluar. Diva ketika kami di SMP itu, saya baru tahu ternyata marahnya sangat luar biasa. Diva tuh, gitu kan, hingga akhirnya itu yang menjadi membuat kita jadi pemikir, oh mungkin seperti ini kan, kita berargumen ya, artinya oh begini, saya juga izin kepada teman-teman SMP, saya juga kemarin juga laporan sama ibu dan segala macam. Mohon maaf meskipun memang kita sebenarnya agak kasihan karena memang dari SMP dan segala macam. Kita melihat, kita ngobrol sama teman-teman SMP, ya udah deh Pak, Bismillah aja, kita tidak. Karena kenapa? Karena kami tidak mau ketika mereka tantrum akhirnya merugikan untuk semuanya. Nah, menurut pandangan Bapak itu modelnya nanti seperti apa? Cara penanganannya seperti apa? Biar nanti semuanya ini. Kalau yang sekarang SMK punya, alhamdulillah memang semuanya masih bisa diatasi ya. Sekarang gitu kan, dari memang yang Fakih, kemudian Rehan, Rizky semuanya, dan memang mereka punya grup ketika mereka istirahat, mereka berkumpul di situ saling bersosialisasi, makan bareng segala macam kan, mereka punya grup dan ada di situ sosialisasi, ada masalah percintaan dan segala macam, sampai terjunnya ke dunia normal, berarti normal ya. Dan kemarin pun yang Ketua tahu juga kan anak ABK kalau di stafnya di SMK pubertasnya apalagi sangat luar biasa, dan ketika pubertasnya tinggi banget ternyata anak ABK itu bisa luar biasa dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Cukup sekian, coba mungkin pandangannya bagaimana supaya anak ABK itu tidak merugikan untuk temannya yang ada di sisi yang lain. Terima kasih. Oke ya, terima kasih Pak Mohon, terima kasih buat Pak Dwi juga ya. Oke, mungkin nanti jawabannya ada di slide selanjutnya ya. Jadi saya sudah buat SOP, mungkin Maira nggak ada ya, nanti dicari. Saya udah buat SOP ketika anak ABK tuh tantrum gimana, step by stepnya, dan juga pelaporan dokumentasinya. Saya belajar dari kejadian Bilal kemarin nabrak kaca, ternyata ya takutnya orang tuanya nggak percaya atau apa, jadi kita harus dokumentasikan dan juga kita harus punya ilmu untuk menanganinya. Nah, nanti di SOP penanganan tantrum anak ABK tuh Pak Ketuanya udah bikinin juga, luar biasa banget kan. Semalaman saya nggak tidur bikin beginian doang ya. Coba Mai, coba dibuka dulu Mai, ini Mai, SOP penanganan anak ABK Mai. Tapi sih sebagian orang tua akan puas tuh dengan sebelum tanpa data awal ya. Jadi belum dicatat aja orang tua, kok anak saya berubah. Jadi yang Pak Dwi sampaikan tuh berarti benar, orang tuanya emang puas. Kita mulai dari, nah ini nih, agak ngeblur ya. Oke, nah jadi adalah menangani situasi ledakan emosi perilaku ekstrim siswa dengan aman dan empatik dan terukur. Nah, ini ruang lingkupnya ya, ada guru kelas, boleh guru piket, dan guru shadow kalau ada, koordinator inklusi dan lain. Nah, ini kita kalau langkah-langkahnya fase awal. Ini Pak Dwi berarti pinter banget, belum belajar teori udah tahu nangan ini jam. Tepuk tangan buat Pak Dwi ya. Jadi adalah tanda awal akan meledak gimana? Kan Pak Dwi udah tahu. Oh, dia nih kalau misalnya mengulang habis diomelin Abi,
mau meledak nih. Berarti kan udah tahu dia teori secara hatinya, tinggal dikasih tahu arah teorinya aja. Jadi dikenali fase awalnya. Nah, beri opsi regulasi diri. Tadi Pak Dwi bilang, ya udah ajak cerita boleh atau enggak, mau duduk sini enggak, atau enggak waktu tenang dulu apa enggak. Nah, ini nih fase ledakan sedang berat. Ini yang penting yang tadi Pak Momon tanyakan. Jadi amanin lingkungannya dulu, jauhi benda tajam, kaca, alihkan siswa ke tempat aman. Jujur aja saya nggak tega sebenarnya. Saya mau bikin ruangan khusus anak tantrum. Jadi kalau terpaksa kita kunciin ya, itu tapi udah opsi terakhir ya. Kalau udah nggak bisa dengan persuasif, berarti ya udah mau nggak mau gitu. Ada ruangan khusus ya. Kemudian tetap bersama anak minimal 1 guru. Tadi benar ke Pak Dwi misalnya, berbicara tenang, tidak membentak dan tidak menyudutkan. Nah, bila perlu arahkan ke ruang. Nah, ini ruang deeskalasi. Ini kelihatannya jahat ya. Tapi kalau misalnya udah nggak terkoordinasi ya, resiko itu harus kita ambil. Walaupun orang tuanya marah mau apa, karena sudah membahayakan. Sampai sini paham ya? Next, jangan dikunci. Bawa main. Jangan dikunci ya, boleh ditutup pintunya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya anak merusak kaca pintu, lindungi anak. Nah, paling penting ini, dokumentasikan kejadian waktu pemicu respons. Nanti saya bikin lembar observasinya. Setelah ledakan reda, ya beli waktu 10-15 menit, baru refleksi ringan. Kenapa Nizam? Habis diomelin Abi ya, kenapa itu udah ngerti tuh. Berarti kan sebenarnya kita menangani dengan hati, gak usah banyak pintar, udah ngerti. Jadi teori cuman arah doang. Benar kata Pak Joko, lebih baik tahu sedikit daripada banyak tahu. Kalau banyak tahu, kebanyakan mikir, nggak mulai-mulai. Pebisnis yang handal yang bisa langsung melaksanakan, bukan teori rapat gitu ya. Next. Nah, ini nanti begini ya Pak Momon, ini yang Pak Momon tanyakan. Gunakan lembar observasi insiden ledakan emosi. Nama misalnya siapa, waktu, lokasi kejadian, pemicu dan respon guru, tindakan pengamanan, tindak lanjut. Kalau perlu dokumentasikan, baru habis itu komunikasi ke orang tua. Dan tentang menguji anak ya tidak diperkenankan kecuali ruang deeskalasi ditutup dan diawasi langsung, hanya saat darurat maksimal 15 menit dan dicatat. Dia ngapain? Jadi harus ada kacanya, kita lihat dia kondusif gak di dalam situ. Dan tentu ruangannya harus yang tertutup, nggak ada kaca dan nggak ada barang-barang yang berbahaya. Sampai sini paham ya Pak Momon? Kalau emang kita mau keluarin dan ada buktinya, insya Allah orang tua terima kok gitu. Jadi ini udah opsi terakhir ya Bapak dan Ibu. Kita udah punya SOP. Jadi yang bicara bukan saya. Kalau anak ibu harus dikeluarkan, berarti sudah melanggar SOP yang telah berlangsung di Yayasan Akhil Lesman. Paham ya? Nah, jadi berarti hebat banget ketua yayasannya. Belum ditanya udah ada jawabannya. Yuk next yuk. Nih, coba nih ya, pihak terkaitnya ini ya, guru kelas, guru pendamping, dan juga koordinator inklusi. Evaluasi tindak lanjut boleh. Setiap kasus tantrum berulang harus dievaluasi berkala oleh tim sekolah. Nah, evaluasi minimal 1 kali sebulan. Dan juga penanganan yang konsisten dan berbasis empati. Jangan kasar ya, jangan marah kayak tadi dibilang. Belatak dok, bolakal jana. Balik lagi ke PPT Mai. Nah, kalau Pak Dwi bilang orang tuanya emang puas, ternyata benar. Sebagian besar akan merasakan secara emosional tanpa harus melihat data anakku berubah. Tapi orang tua baru yang akan membandingkan dengan sekolah lain perlu data konkret. Makanya nanti perlu foto, video. Sebelum before masuk laboratorium, anaknya gimana kita videoin. Nanti afternya setelah pembiasaan plasma seperti apa. Jadi bisa kelihatan ya. Oke? Nah, apa yang bisa disampaikan? Kami menjaga semua anak dan tidak membeda-bedakan. Tapi kami juga punya sistem batasan. Cuman 2 ABK dengan pendampingan yang intensif agar tidak mengganggu suasana belajar. Kami ingin anak tumbuh cerdas, tapi juga tumbuh mulia. Nah, ini yang mesti disampaikan nih. Kemarin saya waktu lagi rapat dengan komite ditanya, anak saya ntar ABK nggak kalau misalnya nama ABK? Nih, yang ngomong tuh dari UNESCO, bukan saya ya. Dibilangnya penelitian menunjukkan tidak mengalami penurunan prestasi, justru meningkat empatinya dan kemampuan sosialnya menjadi lebih siap menghadapi dunia nyata. Ini kisah nyata nih anak saya Bu. Anak saya sekolah di salah satu sekolah Montessori. Ada tangannya yang begini nyambung gitu. Dia ngeliatin, mungkin dia nggak berani nanya ke orangnya gitu. Akhirnya nanya terus, kok tangannya begini, kok tangannya begini. Karena apa? Nggak terbiasa melihat orang yang tipikalnya berbeda. Justru kalau kita gabung ABK 2 orang per kelas dan juga orang normal, nggak ada masalah. Nggak akan tertukar gitu ya, nggak akan tertular gitu. Yang ngomong siapa? UNESCO, bukan saya yang ngomong. Jadi boleh disampaikan, ini nggak apa-apa nih anak saya campur ABK. Ya nggak apa-apa, justru empatinya akan lebih tinggi.
Dan yang ngomong juga mama saya, anak saya jadi lebih tahu ada sesuatu hal yang bisa berbeda dengan diri saya sendiri. Paham ya? Jadi bukan aib, bukan apa nih, papanya Faiz hadir, saya sangat apresiatif. Ya Faiz emang orang yang spesial, jadi nggak ada yang kurang dan orang bisa menjadi versi terbaiknya masing-masing. Oke? Next. Nah, ini keunggulan sekolah di Akrilesma ada 5. Nah, pertama kita punya kurikulum yang bervalue tinggi, namanya Akrilesma, yang jelas-jelas membentuk akar kepribadian anak serta menyentuh 3 ranah, spiritual, sosial, dan kognitif fungsional. Nah, bisa diturunkan ke penilaian konkret seperti akhlak yang mulia. Oke? Dan juga nih dipimpin oleh tenaga medis dan dosen. Saya dan juga didirikan oleh Prof. Bukan hanya praktisi pendidikan. Jadi tahu perkembangan anak itu seperti apa. Jadi kalau mau disampaikan apa keunggulan sekolah di Akrilesma? Yang mimpin dokter, yang diriin profesor, kemudian punya kurikulum yang namanya Akrilesma. Next. Kemudian sekolah inklusi yang asli, bukan sekedar label. Ini nggak usah terlalu disampaikan, takutnya banyak anak ABK yang daftar ya. Bukannya ibaratnya kita menutup, tapi jujur aja, rata-rata dokter spesialis ya selalu nyaranin psikiater anak kalau mau sekolah inklusi yang bagus laboratorium. Padahal kita belum punya SOP-nya loh. Jadi saking terkenalnya bahkan kepala puskesmas kecamatan Matraman itu di Kelurahan Palmeriam, anaknya mau disekolahin di sini, tapi karena terlalu parah, ya kita nggak terima. Rekomendasinya dari mana dok? Saya tanya. Dari dokter spesialis. Jadi seterkenal itu dibilangnya sekolahnya sekolah inklusi. Bener ya Pak Dadang ya? Iya. Tapi ya udah jangan sampai kita seperti itu. Kita tetap sekolah umum yang terdaftar di Kemendikbud. Jadi saya cuma batasin 2 supaya guru-guru nggak menyinggung orang tua murid. Kalau misalnya kenapa nggak diterima? Gitu. Kita cuma bisa 2 untuk menjaga stabilnya anak yang pintar, yang lain juga harus bisa mengikuti gitu ya. Oke, sampai sini bisa ngikutin ya. Kemudian sistem penilaian yang karakter yang berkala ini nanti kaitannya dengan Pak Dimas. Nanti akan saya bikin semacam sistem ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa input, terutama guru-guru shadow nanti bisa input Akrilesma anaknya tiap hari. Yang tentunya rapotnya beda kayak kata Bu Meli ya. Jadi rapotnya beda. Kalau anak ABK mengenali temennya sholat udah bagus. Dia nggak sholat nggak apa-apa deh. Dia orang sholat saya harus diam gitu. Atau enggak misalnya orang berdoa saya harus diam. Dia baru melihat temennya wudhu ikutan main air itu udah bagus buat anak ABK. Jadi penilaiannya nggak bisa disamaratakan. Oke? Kemudian orang tua murid merasa dari ini para kepsek-kepsek ya, Bu Prima, Bu Meli, Pak Yusmanto, Pak Momon, saya pengen selalu ada pertemuan online untuk membahas anaknya. Ini wali-wali kelasnya ya. Per tengah semester atau per 1 semester dikasih tahu raport Akrilesmanya. Gimana? Sholatnya udah belajar mandiri belum? Ditanya di rumahnya dibiasain sholat nggak? Jangan-jangan bukan dari kitanya aja. Takutnya dia percayain penuh. Oh, anak lu udah pasti sholat sama lu nih. Tapi di rumahnya nggak dibiasain. Jadi kita harus tanya juga. Pembiasaan ini Akrilesma yang udah sangat fundamental ini dilaksanakan atau enggak? Oke, next. Yuk lanjut yuk, Bu Meli. Alhamdulillah semester 2 ini kita sudah punya rapot Akrilesma. Karena isinya semuanya adalah tentang sikap mereka, otomatis guru itu di setiap kegiatan anak harus memantau